Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di awal pekan ini di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana selaku Technical Analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak di awal pekan Pak Didit? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik nih Mas David. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan juga memberikan kabar baik Pak Didit, rebound di atas 1% dan mencoba mendekati level 7.100-an ini. Kalau kita bandingkan dengan pelemahan yang terjadi di pekan lalu yang sempat menyentuh ke level terendahnya secara year to date, secara teknikal bagaimana analisis Anda pembalikan arah yang terjadi di awal pekan ini? Oke, baik. Kalau kita lihat memang secara teknikal saat ini pergerakan IHSG masih berada di fase bearish-nya ya, atau di fase downtrend-nya. Dan kami melihat dengan area support yang berada di 6.958, apabila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka kami perkirakan pergerakan IHSG ini masih berpeluang untuk melanjutkan kembali penguatannya, paling tidak nanti untuk menguji di level area 7.100 sampai 7.130 terlebih dahulu. Namun dapat diperhatikan oleh para investor, kami melihat kecenderungannya masih ada lagi arah potensi koreksi IHSG, paling tidak nanti untuk menguji di levelnya 6.940 sampai ke 6.884. Apabila hal tersebut, koreksi tersebut nanti pergerakan IHSG menembus dari area support yang kami sebutkan tadi di 6.958. Begitu Mas David. Baik, dari sisi teknikal, seperti apa pertimbangannya Pak Didit ketika tadi Anda mengatakan indeks harga saham gabungan masih berpeluang untuk kembali melemah ke 6940 dan 6984. Apakah penguatan hari ini masih terlalu dini Pak untuk mengatakan indeks harga saham gabungan rebound, kemudian posisinya kokoh dan akan mampu mempertahankan posisi ini di beberapa waktu ke depan? Oke, kalau kita lihat memang hari ini pergerakan IHSG menguat memang disertai dengan munculnya volume pembelian. Namun kami melihat volumenya juga masih belum begitu besar gitu ya, belum begitu besar dibandingkan volume beberapa hari sebelumnya yang kita lihat masih rawan masih didominasi oleh volume penjualan. Ditambah pada pergerakan hari ini IHSG sendiri ini masih tertahan oleh MA 200-nya sendiri, meskipun memang kalau kita lihat dari sisi stokastik ini sudah ada tanda-tanda golden cross di mana peluang IHSG menguat ini masih juga cukup lebar begitu ya, paling tidak nanti untuk menguji ke area 7.100 sampai 7.130. Namun kita bisa melihat perkembangan ke depannya bagaimana apabila nilai tukar rupiah ini masih menguat begitu ya, maka masih ada potensi pergerakan IHSG menguat ke depannya. Ditambah apabila kemarin brand sendiri sebagai beban dari IHSG sendiri di mana terkoreksi selama kurang lebih 3 hari ya, karena masuk dalam FGA itu sendiri. Dengan menguatnya brand dalam hari ini kami melihat memang masih ada potensi IHSG bergerak untuk menguat terlebih dahulu dalam jangka pendek. Begitu Mas David. Baik Pak Didit, tampaknya kabar kurang baik datang dari brand nih Pak. Data terakhir ini brand kembali berbalik ke zona merah sepertinya Pak Didit, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua. 7950 melemah di 3,34%. Tadi brand sempat ke 9.025. Bagaimana analisis Anda dengan pembalikan arah yang terjadi terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini untuk brand, dan juga rekomendasinya arah jangka pendek dan menengah Pak Didit? Oke, kalau kita melihat memang tadi sempat untuk menguat ya, sampai di level highest-nya itu di 9.025. Namun demikian ini berbalik arah menuju ke level 7.950 dan diiringi dengan munculnya volume penjualan yang cenderung lebih tinggi. Kami melihat memang dari sisi teknikal sendiri, MACD-nya ini masih menunjukkan adanya lanjutan koreksi dari pergerakan brand. Namun nanti dapat diperhatikan untuk area supportnya sendiri yang kami perkirakan berada di MA60-nya, yakni di area 7.550, dan support berikutnya yang berada di area 7.300. Apabila brand nanti masih mampu berada di atas area tersebut, maka brand masih berpeluang menguat, paling tidak nanti untuk menguji kembali di rentang areanya 8.225
sampai nanti ke area berikutnya di 8.750 sampai 8.800 begitu. Namun waspadai akan adanya potensi koreksi lanjutan dari pergerakan Brent karena tekanan jualnya begitu besar di akhir sesi ini. Ya, kum dividen tanggal 6 Pak, kalau tidak salah perdagangan Kamis pekan ini, seperti apa Anda melihat arah dari Brent sebelum kum dividen? Apakah dividen ini cukup menarik perhatian dari para investor atau seperti apa Pak? Kemudian dampaknya kepada arah teknikal nantinya? Oke, kami melihat memang ini akan ada pembagian dividen ya, kum dividennya tanggal 6 Juni dengan dividen sebesar Rp2 per lembar sahamnya. Kami melihat dividen ini ya dapat dijadikan sebagai acuan bagi para investor dan diperkirakan cukup menarik. Namun demikian dengan pergerakan Brent yang masih cenderung bearish seperti ini, nampaknya untuk rekomendasi Brent ini bisa dijadikan sebagai trading buy terlebih dahulu dalam jangka pendek, sehingga nanti menjelang kum dividen pun nampaknya dengan dividen sebesar Rp2 sendiri tidak terlalu berpengaruh besar bagi pergerakan harga Brent yang sudah berada di angka 7.000, 8.000 seperti ini, begitu Mas. Dari posisi yield seperti apa nantinya Pak dengan turun tajamnya saham Brent sampai sejauh ini? Ya nanti kalau kami saham Brent sendiri misalkan di angka 7950 ya, nanti di penutupan di kum dividen sendiri dengan rupiahnya sebesar 2%, paling tidak koreksi Brent pun juga akan cenderung minim gitu ya, karena harga dividennya hanya sebesar 2%. Namun demikian dengan indikator yang belum menunjukkan tanda-tanda penguatan yang cukup valid, nanti dapat diperhatikan di area-area support yang kami berikan tadi, begitu Mas. Oke, dari Brent kita beralih ke perbankan big cap, Pak Didit. Hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Tapi yang cukup menarik adalah saham-saham perbankan big cap BUMN yang justru naik signifikan, sementara BCA volatilitasnya cukup tinggi hari ini. Dan kebetulan sudah ada pertanyaan masuk Pak di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan pertanyaannya ini dari Bapak Victor dari Malang, menanyakan saham-saham perbankan khususnya Big Bank hari ini naik cukup tinggi, yang potensial untuk dibeli bank mana dan di harga berapa? Analisisnya Pak Didit. Oke, kalau kita melihat dari pergerakan emiten-emiten perbankan ya, khususnya dari emiten perbankan big caps gitu ya, dari BUMN sendiri, memang masih berada di fase downtrend-nya. Kami memperkirakan penguatannya ini merupakan technical rebound terlebih dahulu dalam jangka pendek dan nanti dapat diperhatikan. Kami melihat menariknya dari BBRI terlebih dahulu, di mana dengan area support yang dapat kami. Halo Pak Didit. Iya, sempat terputus Pak, bisa diulang kembali untuk BBRI-nya? Oke, untuk BBRI masih berada di fase downtrend, namun demikian kami melihat potensi adanya kenaikan dalam jangka pendek untuk pergerakan BBRI. Dengan area support yang berada di 4.310 begitu ya, kemudian area resistnya nanti berada di 4.630. Apabila BBRI mampu break dari area ini, maka kami perkirakan penguatan selanjutnya bisa dilihat nanti di 4.900 sampai ke rentang areanya 5.050 terlebih dahulu. Nanti untuk BBRI sendiri dapat dicermati untuk area pembeliannya yang kami perkirakan berada di area 4.500 sampai ke 4.400 terlebih dahulu untuk area belinya. Begitu. Baik, penutupan hari ini 4530 menguat di 4,38%. Sebelum kita update posisi penutupan di sesi kedua, Pak Didit, dari saham-saham perbankan big cap ini secara teknikal, apakah memang BBRI tadi yang Anda lebih jagokan atau mungkin ada pilihan lain, Pak Didit? Oke, cukup menarik lagi apabila kita melihat dari pergerakannya BMRI ya, yang hari ini tadi terakhir ditutup di 6.100 menguat 3,3%. Namun demikian pergerakan dari BMRI ini masih tertahan dari level MA 20-nya. Kita melihat dari MACD-nya ini mulai ada potensi untuk golden cross, nanti dapat dicermati untuk area support terdekatnya kami berikan nanti di 5.825. Selama BMRI masih mampu berada di atas area tersebut, maka dapat dicermati untuk area penguatan nanti di 6.300 sampai ke rentang 6.550 terlebih dahulu. Jadi kita memanfaatkan penguatan-penguatan dari emiten-emiten perbankan ini dalam jangka pendek terlebih dahulu, seperti itu.
Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini melaju kencang dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini di awal pekan. Tampaknya penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan hanya menguat di 0,94%. Ketika di sepanjang perdagangan hari ini lebih konsisten menguat di atas 1%. Tepatnya di posisi penutupan sesi kedua hari ini di 7.036,191, jauh meninggalkan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 7.088,401. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 ditutup menguat signifikan di 2,92%. Kemudian Jakarta Islamic Index menguat di 1,27%. LQ45 juga menguat di 2,05% seiring penguatan indeks harga saham gabungan di 889,299. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Rotasi cukup cepat terjadi, energi tampaknya memimpin penguatan di 1,06%. Kemudian barang baku juga menguat di 0,55%, industri menguat di 0,23%, sementara transportasi dan logistik melemah di 0,34%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan, tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap pemirsa. Saham perbankan big cap yang pertama ada BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas dan cukup dijagokan meskipun posisinya masih downtrend 4530. Penutupan BBCA juga menguat di 9275. BMRI juga ditutup menguat di Rp6.100 per saham. Dari grup Prayogo Pengestu ada TPIA ditutup menguat di Rp9.200 per sahamnya. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa ke deretan top loser ke grafis yang terakhir. Ada Aman Mineral tertekan ke 11.725. Goto kembali meninggalkan level Rp70 per saham di 64 dan Inco melemah ke 4.880. Medco hari ini juga tertekan ke 1.370. Itu dia updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.